Halo, kami mahasiswa dari Universitas Di Kubang Semarang, program studi manajemen. Kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Adinda Putri Hermansyah dengan NIM 3020. Yang kedua, Putri Rizky Maulidia dengan NIM 6004. Yang ketiga, Lina Alia Tusifa dengan NIM 3009. Yang keempat, Fadil Subandrio dengan NIM 3016. Yang kelima, Sagita Fitriyantina dengan NIM 3052. Tadi tentang kepemimpinan sendiri, pengertian dari pemimpin yaitu seseorang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi tergantung pada bagaimana dia melakukan aktivitas kepemimpinan di dalamnya. Melalui sistem kepemimpinan yang tepat akan dapat mengangkat perusahaan yang sedang kolaps atau menunggu waktu berhenti beroperasi menjadi pulih dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada berbagai pendapat tentang kepemimpinan. Untuk yang pertama ada Rick Crosby berpendapat bahwa kepemimpinan itu sama dengan menjadi seorang eksekutif. Oleh karena itu, setiap orang dapat belajar menjadi seorang eksekutif. Ciri penting menjadi seorang eksekutif adalah terbuka, konstan, dan belajar terus-menerus. Yang kedua, ada pendapat dari Chung dan Magison berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebagai kesanggupan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu. Dari beberapa hasil penelitian dan mitologi tentang kepemimpinan menyatakan bahwa karakteristik terpenting bagi seorang pemimpin adalah karisma. Webster berpendapat karisma adalah suatu daya tarik seseorang dalam kepemimpinan yang menimbulkan kesetiaan tersendiri dari rakyat atau semangat tinggi bagi seorang negarawan atau komandan militer. Yang selanjutnya ada menurut pendapat dari Gibson tentang beberapa karakter seorang pemimpin dengan memperhatikan kemampuan berkomunikasinya, kecerdasan, dan memiliki visi yang jelas. Menurut pendapat Robert L. Swigan, mantan ketua Colmorgan Corporation, mengemukakan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menciptakan visi. Arti dari visi sendiri yaitu suatu bayangan pikiran mengenai kemungkinan kondisi organisasi yang dihadapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Pada kepemimpinan sendiri, pemimpin dapat timbul dari kelompok-kelompok yang sama sekali tidak terorganisasi. Dan pada manajemen hanya ada apabila struktur organisasi menciptakan peranan. Untuk kepemimpinan berkaitan dengan penanganan perubahan, pada manajemen berkaitan dengan penanganan masalah. Untuk kepemimpinan, pemimpin mengarahkan suatu organisasi dalam menyusun suatu visi, kemudian mengomunikasinya kepada para anggota organisasi agar mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Pada manajemen yang efektif menghasilkan tatanan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana tersebut. Bisa dilanjutkan dengan teman saya, Putri Rizky. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mengarahkan dan memengaruhi orang lain agar mau melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ada 4. Yang pertama yaitu kumpulan orang. Kumpulan orang adalah kumpulan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin untuk memengaruhi para pengikutnya dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memengaruhi. Memengaruhi yaitu keahlian pemimpin untuk memengaruhi para pengikut. Yang terakhir, nilai. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai para pengikut agar dapat membuat pilihan yang telah dipertimbangkan. Selanjutnya, sifat kepemimpinan.
Mengenai sifat kepemimpinan ini, para peneliti mengambil dua pendekatan antara lain. Yang pertama, membedakan sifat seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Yang kedua, membedakan sifat pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif. Sifat pemimpin dan bukan pemimpin antara lain adalah sifat mawas diri yang kuat. Artinya sangat luas dalam menyesuaikan perilaku mereka ke dalam situasi yang berlainan sehingga berkemungkinan jauh lebih besar untuk muncul sebagai pemimpin daripada orang yang sifat mawas dirinya lemah. Secara umum, sifat-sifat ini dapat mengakibatkan orang berhasil dalam memimpin, tetapi bukan merupakan suatu jaminan keberhasilan. Yang kedua, pemimpin efektif dan tidak efektif. Kepemimpinan yang efektif dengan bukan efektif antara lain kecerdasan, kemampuan pengawas, inisiatif, percaya diri, dan individualitas dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada pendekatan perilaku pada kepemimpinan. Yang pertama ada studi Ohio University. Hasil penelitian ini yaitu mengidentifikasi dimensi-dimensi independen dari perilaku pemimpin yang dilakukan pada akhir dasawarsa 1940-an. Hasil yang diperoleh, tingkat pergantian karyawan paling rendah dan kepuasan karyawan tertinggi dijumpai pada pemimpin yang mendapat nilai tinggi dalam pertimbangan. Sebaliknya, pemimpin yang dinilai rendah dalam pertimbangan dan tinggi dalam struktur pemrakarsa mendapat banyak keluhan dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Berikut gambar 13.1 menunjukkan gaya kepemimpinan hasil penelitian dari Ohio University. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian karyawan atas efektivitas para pemimpin, mereka kurang dipengaruhi oleh gaya tertentu dari pemimpin, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi gaya itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian Michigan University. Penelitian tentang kepemimpinan juga dilakukan di Michigan University dengan hasil yang berbeda, tetapi mempunyai sasaran yang sama, yaitu mencari karakteristik perilaku pemimpin yang berkaitan dengan ukuran efektivitas kinerja. Peneliti dari Michigan University ini membedakan pemimpin yang berorientasi pada karyawan dan juga pemimpin yang berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan mendorong agar para anggota organisasi berpartisipasi dalam menentukan tujuan organisasi dan keputusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan, serta membantu untuk memastikan prestasi kerja yang tinggi dengan membangkitkan kepercayaan dan penghargaan. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada produksi cenderung menetapkan pada aspek teknis dengan menetapkan standar kerja yang kaku, mengorganisasikan tugas detail mungkin, menetapkan metode kerja yang harus diikuti, dan mengawasi kerja karyawan secara ketat dalam mencapai tujuan. Peneliti Michigan menitikberatkan pada pemimpin yang berorientasi pada karyawan. Mereka juga menemukan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dengan para karyawannya. Dalam pembuatan keputusannya sendiri cenderung bergantung pada kelompok ketimbang individu dan mendorong para karyawan untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin yang berorientasi karyawan dapat dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada produksi cenderung dikaitkan dengan penurunan produktivitas dan kepuasan kerja. Kemudian, kisi-kisi manajerial. Kisi-kisi manajerial ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Black dan Jane Mouton untuk membantu mengukur perhatian pemimpin terhadap orang dan tugasnya. Kesimpulan penelitian Ohio dan Michigan University ini adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai dimensi lebih dari satu. Hasilnya adalah orientasi pada tugas dan orientasi pada karyawan. Selanjutnya kami tampilkan grafik kisi-kisi manajerial. Pada gambar grafik tersebut dijelaskan bahwa semakin mendekati kotak 1,9 atau kolom 1 baris 9, semakin tinggi perhatian pada karyawan
Dan apabila semakin mendekati kotak 9,1, maka semakin tinggi efisien atau pada kolom 9 baris 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada kotak 1,1 atau kolom dan baris 1 adalah manajemen acuh tak acuh, di mana perhatian rendah pada manusia dan tugas atau produksi. Pada posisi ini, pemimpin melaksanakan perannya sebagai pemimpin. Pada kotak 1,9, gaya kepemimpinannya adalah manajemen klub atau tipe laissez-faire, menunjukkan bahwa perhatian yang tinggi pada karyawan dan perhatian rendah pada produksi. Sebagai lawannya, kotak 9.1 yaitu gaya manajemen tugas atau otoriter yang menunjukkan perhatian yang tinggi pada produksi dan efisien tetapi perhatian rendah pada karyawan. Pada kotak 5.5 adalah gaya manajemen di persimpangan jalan, yaitu perhatian sedang pada produksi dan kepuasan karyawan. Pada kotak 9.9 adalah gaya manajemen demokratis atau manajemen tim, yaitu perhatian yang tinggi pada produksi serta moral dan kepuasan karyawan. Di sini, para pemimpin berkinerja baik dan disebut sebagai pemimpin yang efektif. Selanjutnya yaitu penelitian Skandinavia. Karena 3 pendekatan sebelumnya termasuk gagal dalam menangkap realita tentang gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, para peneliti Finlandia dan Swedia meneliti ulang apakah hanya ada 2 dimensi yang berkaitan dengan perilaku kepemimpinan. Para peneliti di sini menilai bahwa pemimpin yang efektif akan memperlihatkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada pengembangan. Termasuk dalam pendekatan ini adalah para pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari gagasan baru, serta membuat dan mengimplementasikan perubahan. Oke, kita masuk ke pendekatan kontingensi. Peneliti pada pendekatan perilaku menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh banyak variabel, tetapi tidak satu pun yang secara umum dimiliki oleh para pemimpin yang efektif. Tidak ada satu gaya pemimpin pun yang efektif pada semua situasi. Satu gaya manajemen tertentu mungkin efektif hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, para peneliti berikutnya ingin mencoba untuk mencari faktor-faktor dalam semua situasi yang dapat memengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Secara keseluruhan, teori yang dihasilkan pada pendekatan kontingensi ini untuk mencapai gaya kepemimpinan yang efektif antara lain: yang pertama, tuntutan tugas; yang kedua, harapan dan perilaku rekan sekerja; yang ketiga, yaitu karakteristik, harapan dan perilaku karyawan; yang keempat, yaitu budaya organisasi dan kebijakannya. Pada pendekatan kontingensi ini ada 5 model kepemimpinan. Yang pertama, model Fiedler; yang kedua, model situasional Hersey dan Blackhart; yang ketiga, model pertukaran pemimpin dan anggota; kemudian model jalur dan sasaran; yang kelima, model partisipasi dan kepemimpinan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang model Fiedler. Model Fiedler ini pertama kali dikemukakan oleh Fred Fiedler. Di PowerPoint sudah kami cantumkan untuk tabel dari teori kepemimpinan Fiedler sendiri. Di sini ada 3 kolom, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, kekuasaan posisi. Ada baik dan buruk,
ada oktan 1 sampai 8. Untuk oktan 1 sampai 4 itu baik, 5 sampai 8 itu buruk. Oktan 1 sampai 4 itu menjelaskan tentang situasi sangat menguntungkan, dan oktan 5 sampai 8 itu menjelaskan situasi sangat tidak menguntungkan. Yang pertama yaitu hubungan pemimpin dan anggota. Dari oktan 1 sampai 4 hubungannya baik, situasinya sangat menguntungkan. Dan dari oktan 5 sampai 8 hubungannya buruk, situasinya sangat tidak menguntungkan. Untuk struktur tugasnya sendiri, oktan 1 sampai 2 itu terstruktur, 3 dan 4 tak terstruktur atau situasi sangat menguntungkan. Kemudian 5, 6 itu terstruktur, 7, 8 itu tak terstruktur, situasi sangat tidak menguntungkan. Untuk kekuasaan posisi, 1 kuat, 2 lemah, 3 kuat, 4 lemah, 5 kuat, 6 lemah, 7 kuat, 8 lemah. Jadi selang-seling atau bergantian seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Yang nomor 2 adalah model situasional Hersey dan Blanchard. Model situasional ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan efektif bergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Hersey dan Blanchard mendefinisikan kesiapan para pengikut adalah keinginan untuk berprestasi, kemauan untuk bertanggung jawab, kemampuan yang berhubungan dengan tugas, keterampilan, dan pengalaman. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan yang efektif itu tergantung dari pengikutnya yang menerima atau tidak pemimpinnya. Dari tabel gaya kepemimpinan yang efektif. Pada tahap pertama, perhatian berada pada tugas yang tinggi dan hubungan yang rendah. Para pengikut diberi instruksi dalam tugas dibekali dengan peraturan dan prosedur organisasi. Pada tahap kedua, perhatian terhadap tugas tetap tinggi karena mereka belum mampu berfungsi tanpa strukturan, tetapi kepercayaan kepada pemimpin semakin tinggi dan hubungan tetap tinggi. Yang ketiga, pada tahap ketiga, hubungan tinggi dan tugas rendah. Dalam hal ini, pengikut mempunyai kemampuan yang tinggi sehingga pemimpin tidak perlu memberikan arahan. Pada tahap keempat, hubungan dan tugas rendah. Pada tahap ini pemimpin tidak perlu memberikan arahan lagi karena bawahan sudah mempunyai kemampuan yang tinggi. Yang ketiga, model pertukaran pemimpin anggota. Teori ini mengatakan bahwa dengan perubahan waktu, pemimpin membangun hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil bawahan mereka. Artinya dalam teori ini para pemimpin membeda-bedakan bawahannya dibagi menjadi dua bagian dalam dan bagian luar, yang artinya yang ada pada bagian dalam akan memiliki kinerja yang lebih tinggi. Yang keempat, model jalur sasaran. Model ini dikembangkan oleh Robert House yang berpendapat bahwa fungsi utama pemimpin adalah membantu para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Model ini berdasarkan teori motivasi harapan. House mengkategorikan perilaku pemimpin ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan pemimpin memberi pengarahan spesifik dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, kepemimpinan suportif. Pemimpin dengan sikap yang ramah dan menunjukkan perhatian yang besar kepada bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin berkonsultasi dan menggunakan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Pemimpin menetapkan serangkaian sasaran yang menantang dan mengharapkan mereka bisa mengerjakannya dengan hasil yang baik. Yang kelima yaitu model partisipasi pemimpin. Oke.
Model ini dikembangkan oleh Victor Fromm dan Billy Beaton yang menghubungkan antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi dalam mengambil keputusan. Fromm dan Beaton mengatakan bahwa struktur tugas mempunyai tuntutan yang berubah-ubah untuk tugas rutin dan tidak rutin. Oke, selanjutnya sifat pemimpin. Sifat pemimpin dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya, yang pertama, pemimpin menyelesaikan masalah atau membuat keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang tersedia pada saat itu. Yang kedua, pemimpin memperoleh informasi yang dibutuhkan dari bawahan dan memutuskannya sendiri atas penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pemimpin dan bawahan menghadapi masalah sebagai individu akan mendapatkan gagasan dan sasaran. Kemudian, pemimpin membuat suatu keputusan yang tidak terpengaruh terhadap bawahan. Yang keempat, pemimpin dan bawahan menghadapi masalah sebagai kelompok secara kolektif, memperoleh gagasan dan sasaran. Kemudian, mereka membuat keputusan yang tidak terpengaruh pada bawahan. Yang kelima, pemimpin dan bawahan menghadapi masalah sebagai kelompok. Pemimpin dan bawahan secara bersama-sama membuat dan mengevaluasi alternatif serta berusaha mencapai tujuan dalam penyelesaian masalah. Variabel-variabel kontingensi pada model partisipasi pemimpin. Variabel-variabel tersebut terdapat 12 bagian. Yang pertama, perlunya suatu keputusan. Yang kedua, perlunya komitmen bahwa terhadap suatu keputusan. Yang ketiga, terjadinya informasi dalam pengambil keputusan. Yang keempat, tingkat masalah yang ada. Yang kelima, pengambilan keputusan pada gaya kepemimpinan otorkratika. Yang keenam, kepercayaan pengikut terhadap sasaran organisasi. Yang ketujuh, kemungkinan terhadap bawahan, timbulnya konflik di antara bawahan terhadap alternatif-alternatif dalam pemecah masalah. Kedelapan, terjadinya informasi terhadap para bawahan dalam pembuatan keputusan yang baik. Kesembilan, keterbatasan waktu yang dimiliki pemimpin yang dapat membatasi keterlibatan para bawahan. Kesepuluh, kelayakan biaya yang tersedia untuk menyatukan para bawahan yang tersebar secara geografis. Kesebelas, ketersediaan waktu pemimpin dalam membuat keputusan. 12. Penggunaan partisipasi sebagai alat untuk membentuk keputusan yang dibuat para bawahan. Secara keseluruhan, pada pendekatan perilaku menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh banyak variabel, tetapi tidak satu pun yang secara umum dimiliki oleh para pemimpin yang efektif. Melalui pendekatan kontingensi, para peneliti berikutnya ingin mencoba untuk mencari faktor-faktor yang dalam semua situasi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif.
Nah, sekarang kita sudah memasuki kesimpulan. Dari materi-materi yang sudah dibahas di atas, kepemimpinan dan manajemen merupakan dua konsep yang saling berhubungan. Kepemimpinan dapat timbul dari kelompok-kelompok yang sama sekali tidak terorganisasi. Sedangkan manajemen hanya ada apabila struktur organisasi menciptakan peranan. Secara umum, kepemimpinan mengarah pada bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat diorganisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga termasuk salah satu manajemen yang untuk mewujudkan visi dalam sebuah organisasi. Sekian penjelasan materi tentang kepemimpinan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa memberikan materi-materi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.